Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa di antara kita masih ada orang yang di dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya tidak mempertimbangkan baik buruknya, tidak mempertimbangkan halal haramnya, tidak mempertimbangkan boleh tidaknya dilakukan menurut pandangan agama. Padahal apa yang dilakukan itu belum tentu berhasil, karena segala sesuatu telah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, hadis yang bersumber dari Abdullah bin Bishr. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa utlubul hawaija bi izzatil anfus fa innal umura tajri bil qadir. Artinya, carilah kebutuhan itu dengan cara yang mulia, karena sesungguhnya semua perkara itu berjalan sesuai dengan takarannya masing-masing. Bertitik tolak dari hadis ini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghendaki agar kita di dalam memenuhi kebutuhan kita, di dalam mencari nafkah, hendaknya lah dikedepankan halal haramnya. Hendaknya lah dipertimbangkan baik buruknya. Hendaklah dipertimbangkan boleh tidaknya dilakukan menurut pandangan agama. Karena apa yang akan kita lakukan itu akan berdampak buruk dalam kehidupan duniawi kita maupun dalam kehidupan akhirat. Akan semakin memperburuk kehidupan kita. Akan semakin mempersulit kehidupan akhirat kita. Kalau kita tidak mempertimbangkan halal haramnya sesuatu di dalam memenuhi kebutuhan hidup kita, akan semakin jelek akhlak kita, akan semakin terpuruk kehidupan kita. Iman kita akan semakin tidak selektif dan akan semakin membuat kita cenderung senang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji dan akan berdampak negatif pada kehidupan keluarga kita. Dampaknya kita akan lebih senang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah agama. Akan lebih senang melakukan perbuatan-perbuatan yang kontradiktif dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita akan semakin sulit melakukan perbuatan-perbuatan terpuji. Oleh karena itu, dalam mencari nafkah, hendaknyalah kita menghindari cara-cara yang tidak mulia, menghindari cara-cara yang tidak terhormat, yang akan membuat hidup kita tidak berkarisma di depan orang, akan memperburuk citra kita dan fitrah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita di dalam memenuhi kebutuhan kita dengan cara-cara yang terhormat, dengan cara-cara yang mulia, yang dibenarkan oleh agama. Mengedepankan halalnya sesuatu yang dicari, mengedepankan proseduralnya di dalam mencari nafkah, mencari kebutuhan hidup, mengedepankan kejujuran di dalam melakukan sebuah usaha. Dengan demikian, insya Allah, semua hasil yang kita peroleh dengan cara-cara yang terhormat akan memperindah hidup kita, akan menenteramkan, mendamaikan hidup kita, karena kita melakukan perbuatan-perbuatan dalam mencari dan memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan suara nurani kita. Sebab kapan kita melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan nurani kita, yakin saja kebahagiaan akan semakin jauh dalam kehidupan kita. Ketenangan akan semakin jauh dari kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan keluarga kita. Oleh karena itu, agama memerintahkan kepada kita agar dalam mencari dan memenuhi kebutuhan hidup kita, hendaknyalah dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Karena kapan kita dalam memenuhi kebutuhan hidup kita dengan cara yang tidak benar, maka seluruh hasilnya juga akan menjadi haram. Nah, kalau haram, maka akan membahayakan kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita akan semakin kelam. Hati kita tidak lagi menjadi cermin dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita akan semakin terpuruk. Oleh karena itu, sekali lagi, marilah kita mengedepankan cara-cara yang mulia, yang terhormat di dalam memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Cara yang terhormat, cara-cara yang sesuai dengan ketentuan di dalam agama kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.